Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes yang dirilis pada tahun 2011 dan dipersembahkan oleh Sony Music. Dibintangi oleh Ko Chen Tung yang memerankan sosok Ko Ching Teng, Michelle Sen yang berperan sebagai Shin Chae-yi, Oh Dok yang memerankan sosok Cao Ko Seng, Yen Cheng Yu sebagai Hugh Wo Chun, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film You Are the Apple of My Eyes berlatar di Taiwan pada tahun 1994. Di mana Ko Ching Teng atau lebih akrab disapa Ko Teng sedang berada di jenjang pendidikan tingkat menengah ke atas. Sifat pemalas serta tingkah lakunya yang sering membuat masalah membuat Ko Teng bersama teman-teman dekatnya dicap sebagai komplotan murid nakal. Teman-teman Ko Teng sendiri antara lain Bu Chun, seorang murid blow-on yang kerjaannya setiap hari cuma sange, Aho bertubuh gendut namun memiliki sifat yang paling dewasa di antara teman-temannya, Sao yang hobi bermain basket dan suka membuat keributan, serta Liao yang doyan membuat candaan garing yang menyebalkan. Hingga datanglah suatu hari di mana Ko Teng dan Bu Chun mendapatkan hukuman karena kedapatan sedang coli di dalam kelas ketika jam pelajaran tengah berlangsung. Akibat ulah konyol mereka tersebut, posisi duduk Ko Teng kemudian dipindahkan ke depan Shin Chae-yi yang merupakan murid terpintar di kelasnya. Shin Chae-yi sendiri yang kini ditugaskan untuk mengawasi tingkah laku Ko Teng tentu saja tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga cantik dan manis, sehingga membuat dirinya sangat diidolakan oleh Ko Teng dan teman-temannya. Di lain sisi, Shin Chae-yi yang dibebani dengan tugas untuk mengawasi Ko Teng yang nakal tentu merasa kesal. Dan kekesalan gadis tersebut semakin bertambah parah setelah mendapati pemuda itu tengah menjahili Hu Jiawei yang merupakan teman dekatnya di sekolah. Penilaian Shin Chae-yi terhadap Ko Teng pun akhirnya berubah setelah melihat tindakan pemuda itu yang rela dipermalukan oleh seorang guru bahasa Inggris di depan teman-teman demi melindungi dirinya. Ko Teng yang saat itu sadar bahwa Shin Chae-yi lupa membawa buku pelajaran bahasa Inggris, lantas memberikan buku miliknya dan memilih dihukum oleh guru tersebut. Semenjak saat itu, Shin Chae-yi yang awalnya begitu benci, kini perlahan mulai suka. Tidak ingin pemuda tersebut terus-terusan direndahkan oleh para guru-gurunya, Shin Chae-yi kemudian berusaha membuat Ko Teng agar mau belajar dan memperbaiki sifatnya. Meskipun awalnya sempat menolak, Ko Teng yang sebenarnya menyukai Shin Chae-yi tentu pada akhirnya menuruti permintaan gadis tersebut. Setiap hari, dirinya tampak begadang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Shin Chae-yi. Seiring berjalannya waktu, usaha keras Ko Teng tentu saja membuahkan hasil, di mana kini nilai-nilainya mulai membaik dan pastinya membuat Shin Chae-yi sangat senang.
Ketika sedang menemani Senjai yang sering menghabiskan malamnya di sekolah untuk belajar, Koteng yang kesal karena mendengar ucapan gadis tersebut yang menyatakan bahwa dirinya tidak menyukai lelaki yang lebih bodoh darinya, kemudian menantang Senjai untuk melakukan taruhan. 我不喜欢比我笨的男生。我是霸抢全校第一名的头衔，才是人。 Dalam taruhan tersebut, jika Koteng berhasil mengalahkan nilai Senjai saat ujian sekolah, maka gadis itu harus mengikat rambutnya dengan model kuncir ekor kuda selama 1 bulan. Sebaliknya, jika Senjai yang menang, maka Koteng akan memotong rambutnya sependek mungkin. 这么多， Meskipun pada kenyataannya Koteng tetap kalah dan mau tidak mau harus menepati janjinya, di lain sisi, Senjai yang menang malah mengikat rambutnya, seperti apa yang sebelumnya diinginkan oleh pemuda tersebut. Dihargai seperti itu oleh gadis yang begitu ia sukai, tentu saja membuat Koteng menganggap bahwa ternyata belajar itu sangat menyenangkan. Untuk merayakan kelulusannya, mereka pun kemudian menghabiskan waktu dengan bersenang-senang di pantai. Sebagai penutup dari hari yang begitu menyenangkan itu, sembari duduk menanti datangnya senja, satu persatu dari mereka mulai menyebutkan mengenai cita-cita dan keinginannya di masa mendatang. 我也想出国念书。我想一直打篮球下去。 Di sini tidak seperti yang lain, keinginan Koteng nampak begitu sederhana. Dirinya hanya berharap agar bisa memiliki sesuatu yang mampu membuat dunianya menjadi lebih baik. 一样，怎样才是厉害的人？ Meskipun tidak secara langsung ia sebutkan, sesuatu yang dimaksud oleh Koteng tentu adalah Senjai yang kini sedang duduk di sampingnya. Lanjut cerita, sampailah hari di mana Koteng dan teman-teman harus berpisah untuk mengejar cita-citanya masing-masing. Senjai sendiri meskipun sempat mendapatkan nilai yang kurang bagus saat mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi, tetapi pada akhirnya tetap berhasil masuk ke universitas pendidikan, seperti cita-citanya yang ingin menjadi seorang guru. Koteng yang melanjutkan pendidikan ke universitas yang berbeda, kemudian menyempatkan waktunya untuk mengantar kepergian gadis itu. Sebagai kenang-kenangan, dirinya lantas memberikan sebuah baju yang tentu saja membuat Senjai sangat senang. Walaupun yang sebenarnya sangat diinginkan oleh Senjai adalah sebuah pernyataan cinta dari pemuda yang sangat ia sukai tersebut dan menjadikan dirinya sebagai seorang kekasih. Beberapa bulan setelah berpisah, komunikasi antara Koteng dan Senjai tetap berjalan lancar. Setiap malam, Koteng selalu menyempatkan waktu menelpon Senjai untuk menanyakan kabar dan sedikit memperingatkan gadis tersebut agar tidak coba-coba untuk dekat dengan lelaki yang lain. 虽然我还没追到你， Senjai tentulah mengiyakan keinginan pemuda itu karena Kotenglah satu-satunya orang yang dirinya inginkan. 少恶心了，我才不相信嘞。 Beralih ke Koteng yang kini tinggal di asrama kampus, pemuda itu pun mendapatkan teman-teman baru yang tidak kalah kampret dari teman-teman sebelumnya. Jika sebelumnya Koteng hanya kedapatan 1 kali coli di kelas dan itu pun berakhir dengan dihukum, maka sekarang Koteng bisa bebas coli berjamaah dengan teman-teman sekamarnya. 我们这没人打手，这辈子才会记，我同意。 Ketika liburan semester tiba, Koteng lalu memutuskan untuk bertemu dengan Senjai dan menghabiskan waktu bersama. Sepanjang kebersamaan mereka tersebut, Senjai berkali-kali mencoba memberikan kode kepada Koteng agar pemuda itu mau mengungkapkan perasaannya. Hingga tibalah waktu di mana mereka berdua hendak menerbangkan lampion terbang. Setelah menuliskan keinginannya pada lampion tersebut,
Koteng memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Sin Chaiyi. 沈佳宜， Namun bodohnya, tanpa tahu apa yang Sin Chaiyi tuliskan pada lampion dan terlebih dahulu mendengarkan jawaban gadis tersebut, Koteng yang saking takutnya ditolak malah buru-buru meminta Sin Chaiyi untuk tidak segera menjawab pernyataan cintanya, yang tentu saja membuat gadis itu nampak sedikit kecewa. Kembali ke rutinitas hidupnya masing-masing, Koteng yang ingin mendapatkan perhatian Sin Chaiyi dengan gayanya yang masih kekanak-kanakan, lantas membuat sebuah kompetisi pertarungan. 现在看哦，刚才贴出海报，到时候一定大爆。 Sin Chaiyi yang mengetahui hal tersebut tentu saja marah. Dirinya tidak ingin sampai Koteng terluka gara-gara melakukan hal bodoh seperti itu. Tetapi ego Koteng yang masih belum cukup dewasa membuat dirinya sama sekali tidak mengerti akan rasa takut Sin Chaiyi. Bukannya mencoba memahami, pemuda itu malah berbalik marah, yang pada akhirnya membuat hubungan mereka menjadi merenggang. Aho yang sadar bahwa hubungan Sin Chaiyi dan Koteng tengah bermasalah, tentu saja memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati gadis itu. Kedatangan Aho di saat yang tepat ketika Sin Chaiyi butuh sosok pelarian membuatnya berhasil mendapatkan gadis idamannya tersebut, meskipun hubungan mereka hanya berlangsung selama 5 bulan. Dari awal, Sin Chaiyi tidak pernah bisa melupakan Koteng, walaupun semenjak kejadian itu, pemuda tersebut tidak pernah lagi menghubunginya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian barulah Koteng kembali menghubungi Sin Chaiyi karena khawatir dengan keadaan gadis itu setelah terjadinya gempa. Sin Chaiyi yang juga mengkhawatirkan keadaan Koteng tentu saja senang setelah mendapatkan kabar dari pemuda yang sempat sangat ia cintai tersebut. 我刚听说这样在台北，可是整个旅馆都挂下。 Lewat telepon, Sin Chaiyi lalu mencurahkan rasa kerinduannya dan kembali mengenang akan segala hal yang telah mereka lalui. 就上课念书。那你呢？ Namun sayang, Sin Chaiyi tidak lagi sendiri. Dirinya telah memiliki kekasih baru. Sementara itu Koteng tampaknya juga tahu diri dan tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merusak hubungan Sin Chaiyi. Bagi Koteng, mengetahui bahwa kondisi Sin Chaiyi baik-baik saja sudah lebih dari cukup dan dirinya sama sekali tidak berharap lebih jauh. Setelah komunikasi mereka untuk terakhir kalinya itu, 6 tahun kemudian, atau lebih tepatnya di tahun 2005, Koteng kembali mendapatkan telepon dari Sin Chaiyi. Pada tanggal yang sudah dijanjikan, Koteng pun akhirnya bisa kembali berkumpul dan bertemu dengan teman-teman lamanya. Tetapi pertemuan mereka kali ini bukanlah sebuah reunian biasa. Tujuan kedatangan mereka ke sana adalah untuk menghadiri acara pernikahan Sin Chaiyi yang ternyata telah menemukan jodohnya. Meskipun tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa wanita yang begitu dirinya cintai kini tengah bersama orang lain dalam ikatan pernikahan, Koteng mencoba ikhlas. Melihat Sin Chaiyi yang nampak bahagia, Koteng akhirnya sadar bahwa cinta tak harus memiliki. Selesai foto bersama, kepada Koteng dan teman-teman yang hendak mencium Sin Chaiyi,
Suaminya pun membuat sebuah syarat di mana mereka hanya boleh mencium istrinya itu setelah terlebih dahulu mencium dirinya dengan cara yang sama. 没听说过。对啊，你这样太小气了啦。 Mendengar hal tersebut, bukannya mundur, Koteng malah segera mendekap suami Shin Jae-yi itu dan memberikan sebuah ciuman panas yang tentu saja membuat teman-temannya menjadi kaget. Menyaksikan tindakan nekat Koteng tersebut, Shin Jae-yi yang hanya bisa tersenyum kemudian sadar bahwa kekonyolan dan sifat kekanak-kanakan Koteng itulah yang selama ini membuatnya jatuh cinta. Pemuda yang lebih memilih menjadi diri sendiri dan bertingkah laku apa adanya itulah yang rela berkorban demi Shin Jae-yi meskipun akan menyakiti dirinya sendiri. Atas kenekatannya itu, Koteng pun akhirnya berhasil merasakan bibir Shin Jae-yi, kendati tidak akan pernah bisa lagi memilikinya. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes. Sebuah film romance asal Taiwan yang mengingatkan kita untuk lebih berani mengungkapkan perasaan tanpa terlebih dahulu takut untuk mendengar sebuah penolakan. Namun lebih dari itu semua, satu hal yang perlu diingat bahwasanya level tertinggi dari mencintai adalah ketika kita mampu merelakan orang yang begitu kita sayangi untuk bisa berbahagia bersama orang lain. Terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya.